Di sebuah desa tua di lereng Gunung Mandala, ada satu malam yang tak pernah dilewatkan masyarakat. Malam Diwa, malam ketika batas antara dunia manusia dan dunia leluhur menjadi tipis. Setiap tahun, penduduk desa menyalakan lentera merah dan berkumpul di pelataran balai bambu. Mereka percaya roh penjaga akan turun. Namun bagi generasi muda, malam Diwa lebih dari itu. Ini adalah malam untuk merenung, menemukan kembali jati diri dalam bisikan kearifan para pendahulu yang abadi. Sore itu, seluruh desa terasa berbeda. Aroma kemenyan bercampur dengan wangi bunga kenanga. Para tetua berjalan membawa kendi berisi air suci. Malam ini bukan malam biasa, ini adalah malam yang menentukan keseimbangan desa. Di antara kerumunan tampak Raka, seorang pemuda yang baru saja kembali dari kota. Ia tidak percaya mitos malam Diwa hingga ia melihat sesuatu yang mengubah segalanya. Tetua desa Mbah Jendra mengangkat tongkat kayu warisan leluhur. Suaranya berat namun tegas. Ingat, saat lonceng bambu berbunyi 3 kali, jangan ada yang keluar dari lingkaran cahaya. Malam Diwa bukan untuk dipermainkan. Raka hanya tersenyum kecil, tidak mengerti mengapa semua orang begitu takut. Saat malam semakin larut, lendutan angin tiba-tiba berubah dingin. Lentera yang tadinya stabil mulai bergoyang sendiri. Anjing-anjing desa melolong bersautan. Raka yang berdiri di dekat gerbang desa melihat bayangan tinggi lewat di ujung hutan, bergerak terlalu cepat untuk disebut manusia. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres malam itu. Tepat tengah malam, tang, 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 lonceng bambu berbunyi 3 kali. Tidak ada yang menyentuhnya. Warga segera duduk dalam posisi doa, memegang lentera merah erat-erat. Namun Raka penasaran, melangkah 2 langkah keluar dari lingkaran cahaya. Sebuah keputusan yang hampir merenggut nyawanya. Dari hutan muncul sosok tinggi menjulang. Wajahnya tak terlihat, hanya 2 mata merah yang memantulkan cahaya lentera. Itu adalah penjaga Diwa, roh leluhur yang mengawasi keseimbangan dunia. Roh itu berhenti tepat di hadapan Raka. Walau tak bersuara, kehadirannya menekan paru-paru, membuat napas Raka tercekat. Mbah Jendra berteriak, "Raka, jangan menatap matanya." Terlambat. Dalam sekejap, Raka melihat kilasan masa lalu. Perang, pengorbanan, darah, dan sebuah sumpah leluhur yang belum ditepati. Roh penjaga menunjukkan sebuah rahasia besar. Desa mereka pernah diselamatkan oleh leluhur Raka yang mengorbankan dirinya untuk menghentikan bencana. Tapi satu janji belum dipenuhi. Leluhur itu ingin keturunannya menjaga desa, bukan meninggalkannya. Raka tersentak dari penglihatan itu. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Dengan gemetar, Raka kembali ke tengah warga. Ia menyalakan lentera merah miliknya, lentera yang diwariskan ayahnya. Namun selama ini ia abaikan. Roh penjaga perlahan memudar, kembali ke hutan, seolah puas bahwa keturunan itu akhirnya mengerti tugasnya. Lentera-lentera di desa kembali stabil. Angin hangat menggantikan hawa dingin. Saat fajar pertama menyentuh tanah, malam Diwa berakhir. Namun bagi Raka, itu adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Ia kini memahami, tradisi bukan sekadar cerita lama. Itu adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sejak malam itu, Raka menjadi penjaga baru desa Mandala, penjaga yang lahir dari keberanian, pengorbanan, dan bisikan seorang leluhur pada malam Diwa.